Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di teknik tutorial Mas Vincent. Kali ini saya lagi memperbaiki kulkas pintu satu Polytron ya teman-teman ya. Karena ini sering terjadi, banyak kerusakan ya teman-teman ya untuk kulkas Polytron satu pintu ini. Nah, untuk kulkas pintu satu Polytron ini itu tidak dingin sama sekali teman-teman. Nah, kata pemiliknya itu kulkas ini dinginnya itu semakin lama itu semakin berkurang teman-teman ya. Jadi di bagian freshernya ini dinginnya itu semakin berkurang, lama-lama nanti tidak dingin teman-teman ya. Nah, di sini saya akan memberikan tutorialnya penyebab dari kulkas pintu satu ini tidak dingin. Nah, biasanya kalau kulkas Polytron atau kulkas sejenis satu pintu atau dua pintu ya teman-teman ya. Kalau misalkan kulkas ini normal, biasanya di bagian samping sini ini itu terasa hangat, kadang juga terasa panas ya teman-teman ya, karena itu diharuskan panas. Jadi jangan sampai takut ya teman-teman ya. Nah, untuk di mesin kompresornya di sini itu berjalan teman-teman ya, artinya hidup, dan di bagian sini, di bagian kondensornya itu tidak terasa panas sama sekali. Nah, artinya di sini untuk permasalahan dari kulkas Polytron ini itu kebanyakan bocor di bagian kondensornya teman-teman. Yang saya sebutkan tadi di bagian samping bodi itu biasanya kan kalau normal terasa hangat, namun di sini tidak ada hangat sama sekali teman-teman ya. Dan di dalam freshernya juga itu tidak ada dingin sama sekali. Nah, untuk permasalahan dari kulkas Polytron ini nanti kita akan mengganti kondensornya teman-teman ya. Jadi untuk kondensornya kita ganti karena di sini untuk pemakaian biasanya kulkas Polytron satu pintu itu sekitar 3 tahun sampai 5 tahun ke atas itu pasti ada kebocoran di bagian kondensornya teman-teman, karena kondensornya terbuat dari besi. Jadi seperti itu ya. Oke, di sini tekanan semuanya masih bagus dan semuanya normal, dan ini kendalanya itu freonnya habis. Karena kenapa? Karena di bagian kondensornya sudah mulai keropos dan kita harus ganti teman-teman ya. Oke. Oh ya teman-teman ya, sebelum kita mengganti untuk kondensornya, itu alangkah lebih baik, dan sudah pernah saya upload juga ya untuk video-video sebelumnya. Di sini untuk di bagian evaporator ini kita flashing ya, kita flashing total, kita bersihkan ulang, baru kita mengganti kondensornya agar kulkas pintu satu ini kembali normal teman-teman. Oke, gimana pemasangannya? Kita simak terus. Oke, di sini saya coba membersihkan di bagian evaporator ya teman-teman ya. Nah, di sini saya menggunakan bahan pembersih yaitu metil, dan teman-teman gunakan juga. Nah, di sini selanjutnya di sini saya potong untuk jalur pipa yang menuju ke evaporator ya teman-teman ya, dan saya tambahkan pipa selang. Dan kemudian di sini pipa kapilernya saya potong juga, tujuannya biar menghisap metil ini teman-teman ya. Nah, ketika kita hidupkan mesin kompresor ini, di bagian sini kita memberikan cairan yang tadi teman-teman ya. Usahakan ketika sudah memasukkan cairan, usahakan untuk di bagian pengisian. Nah, di sini di bagian pengisiannya ini itu ditutup, kemudian kita celup ya, kita celup untuk bahan metilnya. Nah, di sini nanti untuk metilnya itu terhisap oleh pipa kapiler ya teman-teman ya, sampai ke evaporator. Nah, di sini saya tidak terlalu banyak ya teman-teman ya untuk memberi bahan metilnya, karena ini terlalu keras.
dan teman-teman bisa memakai 2 atau 1 tutup saja teman-teman. Insya Allah sudah bersih ya teman-teman ya. Oke, setelah kita berikan metil, kita pasang kembali ya untuk pipa kapilernya. Kita sambung aja, intinya pokok nyambung ya teman-teman ya. Tujuannya untuk kita flashing kembali untuk di bagian evaporatornya sini teman-teman. Nah, untuk di bagian evaporatornya di sini sudah masuk ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah kedengeran ya teman-teman ya. Untuk metilnya itu sudah masuk. Tujuannya itu agar oli yang terhambat di dalam evaporator ini bisa kembali keluar melalui jalur yang saya potong. Nah, ini yang saya potong. Nah, ketika sudah bersih nanti proses pendinginannya itu lebih cepat teman-teman. Nah, sekarang kita coba tekan ya. Kita tekan seperti ini sampai oli yang berada di dalam evaporator itu sampai keluar, dan metilnya juga sampai keluar, sampai tidak ada suara gemericik lagi ya yang di dalam evaporator ini teman-teman. Oke, sekarang kita coba tekan ya, tekan sampai lama, sampai kita tidak kuat ya teman-teman ya. Nanti akan keluar nih teman-teman ya. Oke, kita tekan. Nah, di sini ya sudah keluar ya untuk cairan metilnya dengan oli ya. Ini bersamaan. Nah, di sini sampai bersih ya teman-teman ya, sampai tidak keluar oli sama sekali teman-teman ya. Oke, di sini sudah bersih ya untuk di bagian evaporatornya. Karena di sini sudah tidak keluar lagi olinya, maka di sini sudah selesai ya. Tinggal pemasangan dari kondensornya ini teman-teman. Jadi untuk kondensor di sini, karena di sininya tipe 18 yang model C agak besar, di sini saya menggunakan kondensor 10 teman-teman ya. Kondensor 10, dan untuk pemasangannya saya mulai dari bawah. Oke. Nah, ini menuju ke mesin. Nah, nanti setelah menuju ke mesin, nanti keluarnya ini kita sambungkan ke filter ini. Dan usahakan untuk filter kita ganti dengan yang baru teman-teman ya, agar tidak tersumbat oleh kotoran-kotoran yang sudah mengendap di filter yang lama. Oke, di sini sudah saya las ya untuk penyambungan kondensornya. Nah, di sini sudah saya las. Nah, di sini coba saya nyalakan terlebih dahulu ya untuk lampunya. Nah, oke, sudah kelihatan ya teman-teman ya. Di sini sudah saya las. Usahakan waktu pengelasan jangan sampai bocor ya teman-teman ya. Nanti frame-nya malah habis. Oke, di sini juga saya las juga. Untuk filter sudah saya ganti dengan yang baru teman-teman ya. Untuk yang lama buang aja teman-teman, atau dikiloin, itu tidak masalah, malah dapat uang. Oke, di sini sudah selesai, dan untuk yang di bagian hisap sudah saya las juga. Jadi hati-hati untuk pengelasan, jangan sampai bocor teman-teman ya. Oke, sekarang untuk pengisian sudah saya siapkan juga untuk pengisian, dan sekarang tinggal kita vakum ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk cara vakum sudah pernah saya upload juga video-video sebelumnya, teman-teman bisa simak juga. Nah, di sini sudah saya nyalakan dan sudah pemakuman ya. Jadi untuk di bagian manifold, oke, kurang jelas ya. Di bagian manifold di sini sampai 0 ya teman-teman ya, sampai turun sampai 0. Nanti ketika sudah 0 di sini di bagian ujung dari kapiler ini teman-teman ya. Nah, kita las.
Setelah kita las, baru kita proses pengisian freonnya, teman-teman. Nah, untuk pengisiannya juga di sini saya mengisi tekanan 15 psi. Itu sudah standarnya, teman-teman ya. Oke, di sini sudah 15 psi. Sampai filter ini terasa hangat ya, teman-teman ya. Kalau sudah terasa hangat dan tekanan sudah 15 psi, kemudian kita lihat hasilnya ya, teman-teman ya. Apakah sudah ada bunga esnya kembali. Oke, kita buka. Oke, di sini saya coba nyalakan kembali untuk lampunya. Nah, di sini sudah mulai dingin. Oke, di sini sudah mulai dingin ya, teman-teman ya. Jadi caranya seperti itu ya, teman-teman ya. Untuk pemasangan kondensor, usahakan di bagian evap itu dibersihkan terlebih dahulu, baru pemasangan kondensornya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.